Assalamualaikum Bu Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabarnya Bu Rahayu? Alhamdulillah sehat Bu Nurul. Alhamdulillah. Nah, Bu Rahayu, sesuai janji kita kemarin, sepertinya hari ini Bu Rahayu mau cerita-cerita nih sama saya. Kira-kira Bu Rahayu sedang ada tangga saya nih Bu. Iya nih Bu Nurul, saya tuh punya masalah. Ada murid saya yang umurnya tuh sudah 5 tahun lebih, tapi secara kemandirian dia belum mandiri karena sekolahnya masih ditunggu sama orang tuanya. Oh, jadi ini di salah satu murid di sekolah Ibu ya. Jadi ini masih Iya, belum mandiri, nempel sama ibunya gitu ya Bu. Nah, iya. gimana sih coba Ibu bisa ceritakan kondisi permasalahannya Ibu itu seperti apa gitu loh Bu, si anaknya itu. Nah, jadi kondisinya itu usianya udah 5 tahun lebih. Secara perkembangan harusnya kan anak seusia itu sudah bisa menunjukkan kemandirian dalam hal berani sekolah sendiri, mau tidak ditunggu sama orang tua. Tetapi anak ini masih nempel terus sama ibunya. Jadi setiap hari ditunggu sama ibunya, belum mau ditinggal. Pokoknya masih nempel banget gitulah sama ibunya. Hmm. Oh iya Bu Rahayu, jadi ini anak yang masih ya nempel kemana sama ibunya. Nah, tadi Ibu udah cerita nih permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Nah, dari tujuan kita hari ini, kita mau ngobrol-ngobrol nih, apa nih tujuan yang Ibu harapkan dari kita berbincang-bincang hari ini, Bu? Ya, yang tujuan saya hari ini tuh harapannya saya dapat menemukan solusi gitu, bagaimana caranya supaya murid saya itu bisa lebih mandiri dibanding sebelumnya. Setidaknya dia mau ditinggal, tidak nangis saat ditinggal, berani sekolah sendiri, mau berteman dengan teman-temannya, dan mau bersama bu guru di sekolah gitu. Ya. Baik Bu, semoga nanti dengan perbincangan ini bisa menemukan cara atau solusi yang tepat ya untuk mengatasi permasalahan Ibu. Nah, Ibu Rahayu, apakah Ibu sudah mencari tahu apa sih penyebabnya si anak ini loh di sekolah itu masih mau ditunggu orang tuanya, kan jadi kemana-mana harus ada ibunya gitu ya Bu ya? Apa Iya. Bu penyebabnya nih Bu dari anak Ibu ini nih kalau sudah mencari tahu? Iya. Kalau saya telusuri ya, saya observasi, saya wawancara juga sama orang tua, saya amati anaknya itu karena selama ini dia itu belum pernah sekolah memang. Jadi ini pertama kali dia sekolah dulu, dia belum pernah kelompok bermain atau PAUD itu belum. Jadi kemana-mana masih sama ibunya terus sehingga ini adalah kali pertama dia tuh mengenal sekolah. Sehingga ya masih takut begitu ya, mungkin belum berani, eh, belum bisa mengungkapkan perasaannya juga, jadi belum mau bergabung dengan teman-temannya, belum mau main. Ketika saya dekati juga kadang-kadang malah jadi kayak takut, nangis seperti itu. Oh iya ya Bu Rahayu, jadi ini tuh sekolah sebagai lingkungan yang baru ya bagi si anak Iya, karena baru pertama kali jadi mungkin masih membutuhkan adaptasi yang lebih ya bagi si anak itu karena baru tak ditunggu iya, sama ibunya. Nah, iya. untuk menyelesaikan permasalahan ini nih Bu, pasti ada sih kelebihan yang Ibu miliki. Nah, kelebihan yang Ibu miliki apa nih untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Kelebihan yang saya miliki, saya kira saya bisa menciptakan kelas yang menyenangkan. Saya bisa membuat kelas itu menjadi nyaman untuk anak-anak, seperti itu. Ya. Baik, jadi kelas menciptakan kelas yang nyaman itu kan Ibu jadikan kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dari ini kekuatan yang Ibu miliki atau kelebihan tadi ini kalau misalnya ya Bu ya, sekarang kita ukur. Bila diukur dengan skala 1 sampai 10. Nah, posisi Bu Rahayu ini ada di skala berapa, Bu? Kalau saat ini melihat kondisi seperti itu, mungkin saya sedang berada di angka 5 ya, Bu, ya. Karena ternyata kelas yang saya buat menyenangkan dan nyaman itu ternyata belum bisa membuat dia nyaman. Dia masih apa ya, masih ya kurang nyaman gitu ya. Buktinya dia belum mau ditinggal. Jadi ada sesuatu yang mungkin membuat dia tuh belum merasa nyaman begitu. Sehingga saya perlu perlu menggunakan strategi yang lain mungkin seperti itu ya Bu Nurul ya.
Oh iya, baik. Jadi ini, tadi karena apa, ini masih membutuhkan Ibu cara-cara yang tepat gitu ya Bu, mau untuk Iya. menyelesaikan permasalahan ini. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini apakah ada hambatan yang Ibu alami Bu, untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Kalau ada misalnya hambatannya tuh seperti apa boleh diceritakan Bu? Ya, hambatannya itu adalah saya kesulitan mendekati anak tersebut. Karena itu tadi, begitu saya mendekat, nanti dia malah takut, kadang-kadang malah sampai nangis gitu. Jadi, saya merasa, aduh gimana ini ya, saya kan mau memisahkan dia sama orang tuanya, biar dia mau sekolah sendiri, mau bersama ibu guru, mau main sama teman-teman. Tapi ternyata ketika saya deket itu malah takut, begitu hambatannya, Bu. Oh, iya Bu, jadi ini kan kalau di sekolah itu, Ibu Ibu Kakak tuh sebagai orang tuanya ya, jadi anak ini belum belum bisa ya. Jadi, saya kalau dekat ibu guru itu merasa masih asing ya bagi si anak, bagi masih orang lain tuh ya, Bu, Iya. iya. Nah, kira-kira nih Bu, Ibu Rahayu sudah merencanakan atau membuat strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, Ibu apa nih Bu, strategi atau rencana yang akan Ibu lakukan nih untuk mengatasi permasalahan ini nih? Strategi saya mungkin ya, yang pertama tadi saya juga, saya akan menjadi guru yang lebih ramah mungkin ya, lebih menyenangkan lagi supaya dia nggak takut sama saya, mau saya dekati. Kemudian saya juga akan mungkin menghias kelas dengan hiasan-hiasan yang menarik, memajang hasil karya anak supaya anak-anak senang. Kemudian juga saya akan menambah lagi alat permainan dan kegiatan main yang menarik gitu supaya dia mau bermain, dia mau beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian saya juga mau apa namanya membuat anak-anak yang lain itu mengajak dia bermain gitu. Jadi supaya dia uh, agak lupa gitu ya, maksudnya mau ditinggal gitulah karena anak-anak kan biasanya kalau sudah senang main itu ya sudah nyaman, sudah enjoy gitu, jadi mau ditinggal biasanya seperti itu. Jadi saya ingin membuat kelas yang nyaman, membuat hiasan di kelas, kemudian menyediakan alat permainan dan mengajak teman-temannya untuk main bareng gitu Bu Nurul. Wah, bagus sekali nih strateginya yang sudah Bu Rahayu susun nih untuk menyelesaikan masalah ini ya. Dengan membuat kelas yang menyenangkan, menambah tadi ada alat-alat permainan. Jadi biar si anak ini merasa nyaman ya Bu di sekolah, walaupun ini lingkungan yang baru, dia akan seperti merasakan di rumah kayak gitu ya. Ini loh di Iya, rumahku di sekolah. Saya punya ibu, Bu Guru sebagai ibu saya di sekolah seperti itu. Nah, semoga saja ya Bu ya dengan strategi atau rencana yang Ibu susun ini bisa apa, Ibu membuahkan hasil bagi si anak mendapatkan, nanti bisa anak tersebut bisa mandiri gitu ya, Bu, ya. iya. Nah, tadi kan Ibu sudah nih, udah menyusun strateginya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu kapan nih Ibu akan melaksanakan strategi atau rencana yang Ibu buat tadi, Bu? Iya. Rencananya secepatnya Bu Nurul, karena saya kan sudah ini kan sudah hampir selesai ya semester 1, targetnya itu kan sebenarnya, anak-anak masuk kan Juli, targetnya harusnya kan Agustus tuh sudah ditinggal semua, ini ternyata sudah sampai di bulan November dia masih ditunggu. Jadi secepatnya besok besok pagi bahkan ya mungkin saya juga akan terus mendekati dia gitu. Kemudian untuk pembuatan hiasan kelas juga saya akan melibatkan anak-anak. Jadi besok pagi kita mulai ini lagi ya kita ganti hiasan gitu. Jadi supaya tidak monoton ya mungkin apakah anak-anak tuh bosen gitu dengan hiasan yang kemarin gitu. Jadi saya akan libatkan anak-anak besok pagi untuk membuat hiasan secepatnya biar apa namanya wah kelasnya jadi lebih menarik gak kayak biasanya seperti itu ya. Kemudian juga itu tadi setiap dia datang, si anak tersebut itu datang, langsung saya ajak anak-anak yang lain tuh, "Yuk itu disambut yuk Mas, Mas Barat disambut biar dia seneng," kayak gitu. Supaya nanti bisa, maulah main sama teman-teman biar nggak ngelendot terus sama ibunya gitu. Jadi secepatnya bener bahkan besok pagi itu sudah saya akan laksanakan. Iya. Betul, Bu. Wah, bagus sekali nih akan segera mengeksekusi ya, Bu, strategi atau Iya, rencana yang sudah dibuat ini. Nah, iya tadi, karena apa, tadi sesuai dengan kalau di sekolah sudah sesuai umur, si anak itu harusnya di bulan Juli sudah harus ditinggal ya, Bu. Ternyata sampai iya, sekarang masih nempel dengan orang tuanya ya. iya, Semoga nanti ini, segera apa, strategi strategi atau rencana yang Ibu eksekusi ini bagus akan membuahkan hasil ya, biar si anak juga merasakan nyaman, nanti akan lupa dengan ibunya di sekolah, ganti dengan Ibu Rahayu sebagai ibunya. iya, Ya, Bu. Nah,
tadi kan Ibu sudah menyusun, strategi atau rencana dan akan dilaksanakan secepat mungkin nih. Nah, seperti apa nih ukuran keberhasilan rencana Ibu ini nih? Ukuran keberhasilannya ya ketika dia sudah mau bergabung dengan teman-teman, sudah mau dengan saya gitu. Terus mungkin kalau langsung ditinggal cul gitu akan drastis ya pelan-pelan. Kalau sekarang ini nunggunya dekat di dalam kelas, saya akan berkomunikasi dengan orang tua supaya menunggunya agak jauh gitu di halaman gitu. Jadi dia belajar di kelas, nanti ibu nunggu di halaman gitu pelan-pelan agak menjauh-menjauh seperti itu. Jadi indikator keberhasilannya ya kalau dia sudah tidak nempel banget gitulah sama orang tuanya, syukur-syukur bisa langsung ditinggal seperti itu, Ibu. Ya, bagus sekali, Bu. Nah, intinya nanti, ukuran keberhasilan Ibu ini si Ana bisa lepas dari ibunya secara Iya, perlahan-lahan ya, Bu. Tidak langsung drop ditinggal, nanti akan merasakan, iya, rasa kayak drop kayak takut mungkin ya dari iya, tadi ditunggu dari apa tadi, deket di, halaman sekolah sampai nanti dan pada akhirnya benar-benar iya, benar-benar ditunggu gitu ditinggal, ya, Bu, tidak Rahayu ditunggu, ya? ya, nggih. Oh iya, bagus sekali. Nah, mmm lalu untuk tadi melaksanakan rencana atau strategi tadi kan pasti Ibu, ada komitmen nih. Nah, komitmen seperti apa nih Ibu untuk menjalankan rencana itu, Bu? Ya, saya berkomitmen akan terus mendekati dia gitu ya. Pokoknya pantang menyerah gitu lah menurut saya mau pendekatan personal dengan anak tersebut supaya dia nyaman dengan saya. Jadi komitmen saya menghadirkan kelas yang menyenangkan, saya menjadi guru yang menyenangkan buat si anak, bisa menggantikan posisi orang tua ya. Jadi di sekolah anak-anak nyaman dengan bu guru, bisa mandiri, tidak ditunggu lagi sama ibunya. Jadi saya akan berkomitmen untuk terus melaksanakan strategi itu dan menghias kelas, menyediakan APE yang banyak yang menyenangkan buat anak-anak. Ya, bagus sekali nih komitmennya Bu Rahayu nih. Nah, ini intinya dilaksanakan dengan secara konsisten ya Bu, dengan Iya, melakukan perubahan-perubahan, tidak hanya dari diri Ibu untuk selalu mendekati, tapi juga dengan tadi perubahan di apa ya, tadi suasana di kelas gitu ya Bu. iya, Menghadirkan suasana-suasana yang baru agar si anak tidak akan merasakan bosan, dia akan merasakan nyaman. Nah, seperti itu. Nah, bagus sekali Bu. Nah, tentu saja nih Bu, untuk mewujudkan komitmen Ibu tadi mungkin membutuhkan bantuan ya Bu. Nah, mungkin, siapa saja sih pihak-pihak yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu ini nih, untuk menyelesaikan permasalahan Ibu? ya. Yang bisa membantu saya tentu saja orang tua pertama ya, karena dia akan memberikan motivasi dan memberi pengertian untuk anaknya supaya ada sekolah sama guru gitu. Jadi orang tua akan saya libatkan untuk kerjasama. Dua, rekan sejawat, karena dalam menghias kelas, menyiapkan APE, saya akan bekerja sama dengan teman sejawat. Dan yang ketiga adalah anak-anak. Semua anak-anak akan saya libatkan untuk mengajak dia bermain dan menghadirkan suasana kelas yang menyenangkan. Oh iya, baik. Jadi ini tentunya Ibu berkolaborasi, tidak hanya dengan rekan sejawat di sekolah, tapi juga dengan anak-anak ya. Anak-anak juga Iya, bisa diajak kolaborasi ya, Bu. Bagus iya, sekali nih. Diajak membuat membuat hiasan-hiasan kelas iya, itu sepertinya sangat apa menyenangkan ya, ya. menyenangkan ya, Bu Iya, ya. Jadi mungkin ini hal-hal yang bisa apa ya, ditunggu anak-anak, membuat sesuatu yang baru. Dan juga Ibu akan melibatkan eh, orang tua ya. Jadi iya, kolaborasi dengan orang tua siswa itu juga, kolaborasinya ini, tidak hanya tadi untuk membuat apa ya, membuat desain kelas juga ini ya, Bu, ya? Orang tua iya, juga bisa, dilibatkan. Nah, bisa. ini, bagus sekali nih, Bu, pihak-pihak yang Ibu libatkan ini semoga saja nanti dengan, Ibu melaksanakan rencana strategi tadi dengan komitmen yang bagus, lalu akan melibatkan rekan sejawat, orang tua, dan anak ini akan membuahkan hasil untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini nih. Amin. Semangat Bu Rahayu tadi, nah, Bu Rahayu nih, bagaimana sih nih perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya nih? Tadi sudah cerita dari tentang Ibu, menyelesaikan permasalahan. Nah, sekarang gimana nih Ibu yang Ibu Iya, rasakan? sudah lega Bu, saya bisa bercerita sama Bu Nurul, setidaknya berkurang gitu ya beban saya yang kemarin tuh saya bingung nih mau gimana, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi yang nanti akan segera saya praktekkan. Terima kasih ya Bu Nurul. Ya, alhamdulillah sama-sama Bu Rahayu, semoga dengan, perbincangan kita hari ini,
akan membuahkan hasil yang sesuai yang Ibu harapkan. Nah, dari tadi strategi yang Ibu susun, komitmen siapa yang akan Ibu libatkan. Nah, semoga saja nanti setelah, Ibu besok pagi akan mengeksekusi ya, Bu, ya, dengan ini akan segera mendapatkan hasilnya. Nah, baik, Bu, karena ini cukup sekian ya kita bincang-bincang hari ini. Lain waktu bisa bisa berjumpa lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, ya. Ya, terima Tidak kasih Bu bosan-bosan ya, Nurul. jangan Ya, bosan-bosan ya, Bu, ngobrol sama saya nih. ya, terima Iya, kasih Bu, Bu Nurul. Saya pamit ya dulu ya. sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Rahayu.